gitu. Kepental tadi. Ini dia. Sekarang kita ngobrol ke Bang Jai nih. Karena kodarollahnya Bang Jai adalah yang paling ini nih penghujung nih. Tadi apa kemarin? Tadi ya baru tahu kalau Bang Jai sudah mualaf ya. Sudah kurang lebih seminggu gitu ya. Seminggu dia ya Cebi juga mualaf guys. Nah, seminggu berdiskusi dengan saya, Bang Jibril, Bang Zuma pada akhirnya memutuskan untuk bersyahadat gitu. Mungkin Bang Jai, bagaimana tanggapannya nih sama Jericho? Ini adalah senior kalian ya. Kalau saya bilangnya itu adalah orang yang jadi TikTok sebagai platform yang dulu direndahkan ya, dilecehkan jadi TikTok ini tuh jadi platform yang kita tuh apa gitu negatif, bahkan saya sendiri pernah uninstall gara-gara tuh ada peristiwa Bowo tuh ya. Ya, gimana saya hapus itu, tapi nggak lama saya isi TikTok dengan menjawab pertanyaan yang saya akhirnya FYP ya, sampai saya kemudian buka komal diskusi sendiri. Nah, gimana nih pendapat Bang Jai ini? Mungkin sebelum Bang Jai mungkin bisa cerita juga bagaimana sekarang keadaannya, dan mungkin dari Jericho juga bisa mendapatkan cerita ini supaya menguatkan kembali lah gitu. Silakan mungkin Bang Jai. Ada yang mau disampaikan ke Jiri juga boleh. Iya. Assalamualaikum. Sebenarnya Salam. saya temen aku tuh sebenarnya tidak pandai ngomong sih. Maksudnya tidak bisa kalau harus cak ini gitu. Nggak bisa kalau nggak sesuai dengan apa yang ada di otakku cak itu nih. Jadi kalau saat ini tadi Bang Jerry, aduh bawa bawang berapa kilo itu, ikut nangis sampai cuci muka ya barusan. Terus kayaknya itu juga bakalan yang aku lakuin ke depannya gitu. Kalau untuk dari aku sendiri sih ya sekarang lebih ke ya menguatkan hati aja, menguatkan iman dulu Uni. Kalau aku karena baru banget ya Uni. Aku pun eh, ngasih tahu atau open juga baru hari ini, baru banget hari ini. Kalau aku ini mualaf begitu. Kalau aku sudah syahadat begitu. Meskipun kemarin-kemarin juga udah belajar ngaji gitu. Tapi emang baru banget. Terus sama kayak Bang Jerry tadi, bahkan Mama juga tadi sampai dilarikan ke rumah sakit karena emang tadi video kita emang ternyata ada yang share juga gitu ke Mama gitu, Mama aku, kayak itu. Uni nggak ada suaranya. Gimana keadaan Mama sudah tahu saat ini? Eh, aku sih sekarang di rumah Uni dan Mama masih di rumah sakit dan aku nggak boleh di ya nggak boleh ini nggak boleh nemenin gitu karena ada kakak. Ada kakak, cuman emang aku sudah menguatkan hati, menguatkan iman, dan Bismillah ya semoga aku juga mohon dukungannya. Kalau untuk kenapa aku jadi mualaf sih sebenarnya aku nggak mau cerita yang sedih-sedih lah intinya gitu. Emang itu udah resiko gitu ya. Itu udah resiko. Aku nggak mau yang sedih-sedih kayak gitu. Itu nggak boleh bagi aku itu nggak mau. Biar aku aja yang ini gitu. Aku cuman bisa berdoa yang jelas. Tadi sebisa aku sholat maghrib, terus berdoa ya kepada Allah yang Maha Kuasa, baca Al-Fatihah buat aku, buat mamaku semoga terbuka hatinya buatku begitu. Bang Jiri aja bisa kok, masa aku nggak bisa begitu. Insya Allah kalian tuh luar biasa. Terus Saya tuh, saya tuh, jadi Bang Jai ini tuh masuk sekitar kurang lebih berdekatan lah waktunya dengan yoga. Yoga sudah syahadat dulu, kemudian beliau masih dilanjut diskusi-diskusi ya kan, sama saya, Bang Jibril dan juga Bang Zuma. Dan saya sempat melambungkan doa seingat saya untuk Bang Jai ini gitu. Dan saya sempat ya berharap juga menjadi saksi beliau mualaf, dan ternyata saya kaget gitu dengar beliau dikabarkan telah mualaf gitu. Makanya tadi jadi saya Insya Allah gitu. Luar jadi biasa. sebenarnya saya tuh takut banget sebenarnya ya mau kayak open cam atau ngobrol gitu sebenarnya takut. Emang dari awalnya dari YouTube terus saya iseng-iseng download TikTok gitu ya Uni ya. Terus ya pada akhirnya ketemu Bang Zuma bahkan ngeliat Bang Zuma aja dari suaranya aja waduh itu kan. Terus udah takut duluan gitu. Tapi segala sesuatunya itu aku catat aku bener-bener pengen tahu. Bener nggak sih?
masa iya sih begitu gitu. Dan sampai pada akhirnya aku bisa ngebedain ya memang Yesus Kristus yang dulu aku anggap sebagai Tuhan itu ya nggak salah juga sih gitu. Maksudnya mereka menganggap bahwa itu Tuhan, tapi kan Yesus versi lain gitu, bukan Yesus versi anak Maria begitu. Sekarang sudah tahu, yang udah tahu banget begitu. Makanya Ya, sampai Masya Allah. memberanikan diri. Dan aku pun sebenarnya gini sih Uni, kalau bagi aku kan nggak mau ya. Sebenarnya aku langsung datang ke masjid di mana orang-orang itu lagi ada tahlilan gitu Uni. Jadi aku Ya, datang kemarin sempat cerita dia, guys. ya pakai peci yang kekecilan gitu kan, pakai sarung yang Pakai juga sarung melorot gitu kan. Sarungku melorot Uni. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya itu sarung yang aku fotoin ke Uni tuh. Itu tuh aku nggak ya jujur ya seumur hidup aku emang nggak pernah belajar pakai sarung ya, gitu. Jadi aku pakai sarung itu di jalan melorot dan di Palembang kan emang lagi musim hujannya kemarin gitu. Dan itu dan itu aku masuk terus ada apa ya acara Dia hiasi bilang dia nggak makan hiasian. B2 lagi, kata dia. Ya udah nggak makan B2 lagi gitu. Terus Dia bilang, Uni, Uni, aku udah nggak makan B2 lagi, katanya. Uni, Uni. Dia masuk ke koma kan. Dia bilang, Uni, ini aku lagi di gereja nih, tapi aku udah masuk lagi, ya katanya. yang hari Minggu itu nih yang aku Minggu kemarin itu dia. itu kan mungkin Uni denger nyanyian-nyanyiannya itu kan ya. Iya, Yang ada kedengeran. Suaranya oh, deketin dek, jauh. oh iya yang di gereja itu kan yang ada Dia ngantar nyanyian-nyanyian gitu. mamahnya. Aku Dia nganter. ngantar mamahnya ke gereja, teman-teman. Terus dia ngelapor ke Komal kalau dia itu, Uni, Uni, saya lagi di gereja, tapi saya ngantar mama doang. Saya ndak ikut Uni, katanya gitu. Aduh, cuman sekarang ke depannya sebenarnya sih saya nggak ngerti ya Uni. Yang jelas saya sekarang udah punya Tuhan, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Besar, dan pasti ada jalan gitu aja. Sekarang saya lebih fokus ke kalau kapan hari sebelum saya mualaf saya nggak mau tahu dan nggak mau bertanya tentang Islam gitu ya. Jadi meskipun dijelasin ayat, dijelasin apapun itu, ya namanya saya belum ya Uni ya. Jadi saya nggak Mm. ngerti. Nah sekarang ya daripada saya apa ya bingung ya saya belajar menghafal surat-surat pendek begitu ini berserta Masya Allah. artinya. Soalnya Gini lebih loh ya, tenang tahu nggak, Banjai? gimana nih? Ada satu apa namanya hukuman bagi kami umat Islam itu apa? Ketika Al-Quran tidak mau lagi kami baca. Maksudnya gini loh, ada orang-orang yang waktunya tuh luang, tapi dia nggak punya kesempatan baca ke Al-Quran. Ketika dia mau baca Quran, dia putar musik. Ketika dia mau baca Al-Quran, dia sibuk. Ketika dia mau baca Quran, dia ada aja kegiatannya. Sebenarnya bukan dia yang tidak mau membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang nggak mau dibaca dia lagi. Tapi kalian seolah-olah Al-Quran ingin masuk ke dalam hati kalian gitu loh. Al-Quran yang memilih masuk ke dalam hati kalian. Makanya nggak lama, kamu cuma seminggu kamu hafal Al-Ikhlas, kamu hafal Al-Fatihah. Anas hafal loh. Bahkan kamu hafal An-Nas sekarang. Alak hafal loh. Tadi Bahkan sih kamu mastiin lagi. Tadi mastiin makanya lagi. Tadi sore belum berani bilang kalau hafal. Ternyata aku coba lagi. Oh hafal. Tak lihat lagi. Oh hafal ini gitu. ini Gitu. kan saya bilang bahwa inilah kenapa saya katakan Islam itu rahmatan lil alamin loh. Tapi Bang Jibril Bahkan juga. Bang Jibril ya, itu ini ya. Bang Jibril kan nyajiin data itu di komputer. Terus kan sama Bang Jibril kan disuruh merecord Uni ya, gitu kan. Bener nggak sih Bang Jibril gitu kan? Eh, aku baca karena aku tuh orangnya kepo dan nggak mau diatur. Intinya udah Uni tahu karakterku ya. Bener ngeyel, nggak sih? Oh bener ngeyel. lebih ngeyel dari Bener, Jerry. bener. Aduh, ya ampun, aku nggak bisa. Meskipun disuruh sama 1.000 orang kiai, aku suruh mualaf nggak akan mau kalau aku nggak lihat sendiri gitu maksudnya. Dan masa sih gitu kan. Terus udah gitu kata Bang Jibril kan nyajiin data. Coba Bang J dilihat yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu. Udah nggak usah dibahas di data itu gitu kan. Ternyata beneran. Oh iya ya. Oh iya nggak sama ya. Terus aku lihat Al-Quran kan. Al-Quran tuh 3 gitu. Aku jajarin. Ada ayat-ayatnya, ada ininya yang aku nggak ngerti. Sama. Terus ya itu kan versi aku ya Uni ya. Mencari jalan kebenaran gitu. Ketika aku dengar Effort suara, sendiri. betul. Aku effort sendiri. Cak mano aku nih nak baca. Cak itu kan. Cak mano lah cak itu kan. Dan sementara kan ada salah satu pamanku juga kan pastor juga kan di Surabaya cak itu. Bahkan Ya, aku juga bingung seperti yang aku cerita Uni. Tanggal 25 udah mau deket ya gitu kan. iya, Perayaan juga iya udah mau bentar lagi. dekat.
keluarga juga pasti kumpul. Nah, ini dia yang aku bingung. Bahkan sempet sih waktu aku mau, sebenarnya aku udah mau syahadat waktu itu kan. Cuman kan ketika ditelepon dikasih wejangan lah, dikasih ini lagi, goyah lagi gitu. Ternyata Iya. mencari apa ya? Mencari kebenaran ya akhirnya dapat dapat juga gitu dan meyakinkan diri dan hati ya akhirnya dua kalimat syahadat dan sekarang lebih tenang dan lebih yakin eh Tuhan itu Esa, Tuhan itu Ahad dan hanya satu-satunya Allah tiada yang lain begitu. Dan Masya sekarang Allah. aku sebenarnya dalam hati ini berkecambuk, bingung, campur aduk, sedih, ke depannya mau gimana? Cuman satu. Allah Maha Baik, Allah Maha Segalanya. Ini bilang Ada begitu. Allah bersama kalian. Ya, aku sekarang cuman menyibukkan diri dengan ya menghafal surat-surat pendek aja, udah gitu aja sama besok jam 8 pagi aku mau sunat, udah itu aja. Sunat. Itu juga patut, Subhanallah ya. itu juga Jadi ada patut dicontoh. kesamaan. Sebenarnya ada kesamaan antara kalian itu ya. Antara Jerry, Yoga, Bang Jai. Satu kesamaan kalian. Pertama, akhlak kalian bagus. Yang kedua, kalian penyayang kepada orang tua. Wallahu alam, mungkin karena itu kalian diizinkan meraih hidayah itu. Wallahu alam. Uni, Uni dari mana Uni tahu itu? Uni adalah tipikal orang yang pertama kenal itu berusaha untuk memahami dengan siapa Uni bicara. Uni masih ingat sekali loh. Pertama naik kamu ke Komal Fandi. Iya. Uni masih ingat itu. Uni ingat sekali. Uni ingat ketika Jerry naik ke Komal. Akhlaknya luar biasa. Itu dia. Kalian tuh orang-orang yang layak dapat Islam. Yoga naik ke Komal saya. Tahu nggak? Diamlah kau dulu katanya kan. Turun. Turun nggak? Dia bilang gitu kan. Iya 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 kata dia. Dan dia bersama kawannya itu berdua. Terus habis itu dia diam. Dia diam, dia mute, dia dengarkan. Uni diskusi dengan saudari Kristen yang lain. Ya. Tapi akhlak kalian itu memang kalian tuh ini mau Uni bandingkan dengan Murtadin. Uni bilang Uni masih ingat si Murtadin ya, si BAB itu ya, bagaimana dia lagaknya ya kan, dia ngaku si lah inilah itu, ujung-ujungnya dia yang pindah kan. Uni lihat bagaimana Taipudin itu pertama-tama itu dia menghujat, kemudian masuk penjara, tak berhenti menghujat, lari ke Amerika. Uni lihat bagaimana si Fatimah Satkiyah atau Fatimah Sedekah, Uni bilang tuh seorang murtadin itu. Apa yang dia katakan di awal-awal? Dia menjelekkan dulu. Kalau kalian bukan menjelekkan, tidak, kalian bertanya. Jadi cara mendapatkan ilmu itu salah satu caranya adalah dengan bertanya gitu. Aku juga Lalu masih ingat. ketika kami menjelaskan kalian mendengar itu. Aku masih ingat kok. Mau ditanya apa aja tentang Kristen, ya silahkan. Dan bakal aku jawab sesuai dengan yang aku tahu yang dalam Bibleku waktu itu begitu. Kalau ditanya, Insya Allah kasihan banget ini juga saudara kita Yoga. Ini juga mungkin yang membuat dia nggak bisa naik. Pertama dia sedang demam ya, karena emang 2 hari ini dia udah bilang cuaca buruk dan badannya pun memang agak tambah kurus ya, karena eh, faktor perasaan tadi teman-teman. Dia tuh lebih manja mungkin dari Jai sama Jerry, mungkin ya mungkin feeling Uni ya. Dan saat ini dia harus tidur berjauhan dari mamanya. Pernah dengar cerita Yoga ketika dia pulang kerja dia harus cari mamanya dulu ke kebun. Kemudian ketika cari mamanya ke kebun sampai di rumah mamanya ke kamar mandi dia ikut ngantarin. Bahkan dia kalau seandainya mamanya sudah tidur dia masuk ke kamar mamanya, dia pegang itu hidung mamanya masih bernapas atau tidak. Begitulah anak ini saking sayangnya sama orang tuanya dan sekarang dia harus berpisah sama mamanya. Dia sekarang demam, terbayanglah bagaimana perasaan saudara kita teman-teman. Dan itu juga yang dialami oleh Jerry ketika dia sendirian, ya, dia sendirian, dia tadinya bersama dengan keluarga itu sendirian. Adik-adikku yang udah cintai karena Allah ya, Jericho, Bang Jai dan Yoga yang menyimak, yang nggak bisa naik ya. Uni juga sendiri, tapi Uni nggak sendirian, ya. Uni di Ternate sendiri, tapi Uni nggak sendirian. ini di Ternate. Iya,
Tapi Uni nggak sendirian. Kenapa? Uni pikir ini worth it ya. Ini sangat-sangat sepadan. Apa yang Uni alami sepadan karena Uni bisa merasakan apa yang kalian alami. Jadi Uni nggak sekedar kalian bicara Uni dengarkan gitu aja, Uni tahu rasanya gimana. Kadang dengan kesendirian kita itu kita bisa sibuk sama Allah loh. Benar nggak? Mungkin sama ini kalian sibuk dengan keluarga sehingga yang kalian pikirkan mungkin dunia gimana senang-senang sama mama bercengkrama, sama kakak, sama abang bahagia. Tapi ketika Allah izinkan kalian sendiri sebenarnya Allah bisa jadi Allah ingin kalian sama Allah gitu. Tapi Uni, aku udah nggak makan B2 itu, berat badanku juga turun sih, udah 5 kilo. Si Eh, Yoga juga kata dia kurang badannya tuh turun ya karena mungkin itu tadi faktor makanan juga. Biasanya kan mamanya kan masak B2. Kemarin disempat cerita dia masih di rumah ya. Dia buka itu mamanya masih masak B2, makanan kesukaan dia. Tapi ya itu tadi. lemak nih yang dirica-rica. Terus cak ini sih Uni, menaku. Aku tuh sekarang lebih bingung cak itu. Nak makan apa lah aku nih Nah itu dia juga yang dialami Yoga, makanya kurus. Nggak apa-apa, insya Allah kalian pejuang sejati, kalian insya Allah. Jadi Jadi kemarin Masya dikasih Allah ya luar solusi. biasa. Kemarin dikasih solusi sama Pak Ustadz di sini yang ngasih aku beras juga tuh, ngasih sarung, ngasih peci gitu kan. Itu Masya Allah. dikasih. Iya, setelah syahadat itu aku tuh didoain Uni, didoain bareng-bareng. Aku cerita dikit ya syahadatku kan di musola gitu kan. Boleh boleh. Oh, terus didoain, terus udah gitu dikasih beras, dikasih Al-Quran, dikasih sarung, ya gitu-gitulah Uni. Nah, dikasih makan, bahkan aku disuapin sama Pak Ustadz ya, bahkan aku disuapin. Nah, setelah itu ujinya Pak Ustadz, coba belajar puasa cak itu. Aku nanya, men puasa boleh tidak minum siang? Tidak apa-apa katanya. Kayak gitu nih. Soalnya masih belajar ujinya, nah, biar ngebuang apalah itu. Aku disuruh puasa. Akhirnya aku puasa nih, udah puasanya namanya satu 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 idak satu puasa cak itu nah nih. Selama berapa hari kemarin itu aku disuruhnya. Cak itu be. Nah, cuman aku bingung nih, menaku nak makan itu biasanya kan makan bebas Yuni ya. Nah, Mhm. sekarang itu, aduh ini boleh dah yo, cak itu. Ini cak mana yo, cak itu. Memang Berpikir menanjing. lah ya. Oh, mikir menanjing sih aku udah pernah makan yo nih. Tapi Hmm. babi emang B2. wah, ya Hmm. itu emang lah ya tiap hari ini tidak ada menu selain itu pokoknya ada lah itu kayak itu. Selain ikan pasti Masya ada gitu. Allah. Tapi sekarang udah bahkan Subhanallah. bahkan sekarang karena gini sih Muni, bingungnya bekasnya masak itu kan pasti ada B2-nya itu kan. Nah itu pun aku udah galak lagi sekarang nih. Meskipun itu iwak ikan cak itu, aku udah galak lagi aku beli. Iya, Masya Allah. Luar biasa loh kali. Nggak tahu ya, kayak ini nggak mungkin di skenario kan lo. Maksudnya ini nggak mungkin kalian mendustai Uni. Maksudnya kalian bertiga tuh nggak mungkin bohongin Uni gitu loh. Karena Jerry itu nggak mungkin gitu karena Uni lihat sendiri Uni tuh orangnya nggak gampang percaya deh ada yang ngaku-ngaku mualaf itu Uni nggak gampang percaya gitu ya apalagi orang yang tiba-tiba satu kali masuk koma terus tiba Uni tuh termasuk yang nggak percayaan tapi Uni ngelihat kalian itu bagaimana kalian lah bagaimana Jerry bagaimana si Yoga bagaimana Jay jujur Uni bilang kecak lelah Uni tuh kalau baca buku otak Uni tuh rasanya mau mau pecah itu karena Uni bayangkan ya nih kayak gini ini contoh ya metode belajar aku tuh jujur aja aku bilang tuh karena aku depresinya itu ini aku udah catat ya udah catat materi misalnya nanti tiba-tiba harus ada materi baru lagi tinggal materi ini ujung-ujungnya banyak materi lelah jujur aku harus oh ya ini kayak gini nanti harus selesai baca buku ini misalnya ya kan ah capek tapi lihat kalian tuh aku jadi kayak belum apa-apa yang aku lakuin Hmm. belum apa-apa
belum ada apa-apanya yang aku lakukan untuk kalian. Maksudnya untuk umat, untuk agamaku tuh aku belum ada apa-apanya gitu loh. Ngelihat kalian itu, ngelihat bagaimana kualitas kemualafan kalian, bagaimana kualitasnya Jerry, kualitasnya Yoga, kualitasnya Bang Jai. Uni jujur, Uni tuh kayak ngerasa Tahu nggak Uni? ini Sebenarnya bukan siapa-siapa. sebenarnya saat ini tuh jujur ya Uni, mungkin karena memang masih baru banget ya Uni, sama dulu kayak Bang Jerry mungkin ya, atau yang lainnya. Aku tuh sebenarnya bingung sebenarnya, cuman aku nggak mau lah ngomong gitu kan. Tahu ya maksudnya bingung gimana ya? Bingung dalam segala hal, baik keluarga, baik apapun itu bingung. Nah sekarang aku lebih salah nggak Uni sih? Aduh, pokoknya bingung lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena udah mau mendekati hari besar juga gitu. Yang notabene kita pasti kumpul, pasti ada makanan, pasti ada ini itulah. Pasti Bang Jerry juga tahu lah itu dulu kan begitu ya gitu. Terus orang tua juga sakit gitu kan. Terus wah banyak kali lah yang aku pikirin. Sekarang aku lebih menyibukkan diri dengan hafalan, 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 hafalan. Udah itu aja. Allahu Udah itu aja. Akbar. Biarin. Nanti Uni tanya aja. Mungkin seminggu lagi aku udah hafal berapa. Udah itu aja. Semoga bisa ya Ya, Uni. Istiqomah. insya Allah nanti Uni juga punya planning karena kalau Jerry memang tergabung di satu grup dengan Uni dan Bang Zuma. Iya. Beliau ada di situ. Nah, kalau apa namanya, kalau Banji kan belum. Oh ya, teman-teman nggak usah dipaksa yoga naik karena dia lagi demam ya. Saya dapat info terakhir beliau lagi demam. Kasihan biar beliau istirahat ya, karena kalau di saya nggak tahu di sana jam berapa. Di sini jam 23.40 nih. Alfi, assalamualaikum. Kalau ini Waalaikumsalam apologet warahmatullahi kebanggaan wabarakatuh. saya. Nah, kalau Jerry adalah mualaf kebanggaan saya, kalau Alfi adalah apologet kebanggaan saya, walaupun sering saya marahin juga gitu. Gitu. Nanti Karena akhlak tadi ya, pertama akhlak, yang kedua cara berpikir, yang ketiga luar biasa. Saya nggak tahu, kepribadian kalian itu luar biasa loh. Makanya betul lah ya, Islam itu untuk orang-orang yang berakal dan untuk orang-orang yang memiliki hati nurani. Kalian tuh luar biasa loh. Attitude kalian ketika bertemu dengan kami di Komal gitu. aku pengen Itu ini sih luar Uni. biasa. Pengen ngedalamin Islam biar aku juga bisa menarik dan biar keluarga besar aku itu tidak terjerumus ke dalam kekafiran. Maka dari itu Amin, amin. aku pengennya sih memperdalam Alfi bukan mualaf guys. Ya. Al-Quran dan juga ini apa namanya semuanya gitu kan ya memang sih Amin, amin, amin. pelan-pelan gitu. Amin ya Allah. Soalnya gini Uni, sebenarnya tadi aja itu jam 2 siang apa jam berapa ya setelah aku live itu kan ditelepon kan karena video kita di-share. Itu kan aku ditanyain Islam tuh gimana 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 karena kan memang aku nol ya Uni ya. Tentang Islam itu aku nol, bener-bener nggak ngerti gitu. Jadi aku gimana mau jawabnya, takutnya kan salah atau gimana. Memang sih di sini ada Ustadz ya Uni, tapi kan apa ya justru ilmu yang aku dapat dengan membaca Iqra dengan dari teman-teman yang ada di Komal sebenarnya jauh lebih banyak sih Uni. Dan kalau untuk hafalan itu kan bukan orang lain yang menghafalkan ya Uni ya. Kita sendiri kan ya Uni ya kalau menghafalkan gitu. Dan untuk memaknainya itu kan juga kita sendiri dibantu dengan tafsir atau dari yang lainnya gitu kayak Al-Ikhlas dan lain-lain itu kan yang udah saya hafalkan gitu. Jadi mohon doanya kepada Uni dan teman-teman semuanya biar Amin ya. saya tetap istiqomah dan kalau bisa membawa semua keluarga saya juga. Jadi saya tujuan pengen belajar Islam lebih dalam itu makanya saya bilang ke Uni saya pengen ke pesantren loh Uni. Tujuannya biar kalau ditanya itu bisa gitu. Insya Allah Bukan apa-apa sih kalian luar biasa. Ya, biar Alfi nih kalian tuh masih muda sekali ya. Kalian masih muda dan saya tidak tahu kapan Allah ambil saya, kembalikan saya ya. Kapan saya dipanggil, kapan malaikat menjemput saya, Bang Zuma. Saya itu kita tidak pernah tahu ya. Apakah besok, besoknya lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Kalian itu generasi kami lah insya Allah. Mungkin kalian bukan dengan metode yang kami lakukan ini seperti berdebat. Bisa jadi kalian tidak seperti kami berdebat. Bisa jadi kalian lebih ke dengan akhlak kalian bisa jadi orang tertarik. Dengan siapa kalian orang tertarik dengan Islam itu. Insya Allah ada masanya kalian akan terpaksa berada di jalur dakwah itu karena memang Allah yang sudah pilih gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, di sini saya katakan bahwa
kalian generasi muda kan Allah itu suka dengan orang yang sudah berumur yang dekat kepada Allah. Tapi Allah sangat lebih mencintai anak muda yang dekat kepada Allah. Kalian itu, Jerry, Bang Jai, Alfi, Yoga, Fandi, di usia kalian yang seharusnya sedang sibuk, yang lain sibuk. Oh ya, satu lagi nih. Jadi kalau Yoga dan Bang Jai ini ada kontribusi Bang Jibrilnya, kalau Jerry ini kontribusinya dari Kores. Nah, mungkin saya putarkan videonya dulu ya. Video yang mengerikan itu ya. Maksudnya mengerikannya wajah Uni ya. Jadi mungkin ingat banget itu ya, Dek. Gimana Uni kurus sekali pada waktu itu ya. Sebelum Belum ke mengenal klinik filter ya, Tongfang. guys. Sebelum ke klinik Ya, kita Tongfang. putarkan dulu video. Iya, belum ke klinik Tongfeng. Mungkin saya lihatkan dulu ya. Agak sedikit syahdu, tapi ya ini adalah sejarah yang insya Allah nanti semoga ini menjadi wasilah saya ke surganya Allah walaupun dosa saya banyak gitu kan, nanti Jerry yang bersaksi kepada Allah. Begitu, Allahumma la bisawab. Bismillah. Ini sangat, jangan nangis ya lihat apa namanya, jangan nangis, jangan sedih lihat ini saya loh, lihat apa namanya, lihat masa lalu aku. Sedih banget tahu ya Allah, kurusnya kayak gitu. Ntar nih ya, ini masih ada ternyata video pertama sekali Jerry. Walah. Wih, siapa nih? Seluruh umat Islam yang ada di sini, Siapa nih? dosa kalau mereka mengingatkan Jerry terjadi apa-apa kepada Jerry. Karena Ya, ini wajah aku ya. Ini Jerry. Kena diabetes loh. Secara apapun, akan kami akan mudahkan apapun. Ini Jerry ya, ini Kores. Yang sedang Jerry hadapi, kita satu saudara. Ini Kores, ini Jerry. Seluruh umat Islam yang ada di sini. Ini aku. Macam kenal nih. Ang. Wajib kami lindungi. Baik lihat Bang. Ini. Wah, ternyata Uni pernah virus, guys. Uni maaf, Uni pernah tua. Astagfirullahaladzim. Gak ada yang ngomong Uni. Uni pernah tua Nggak, ternyata. gini guys. Oke, kita Aku kembali. intermezzo. Serius. Coba lihatkan yang Uni sekarang. Nggak apa-apa, udah cukup lah, cukup. Udah. Aku jadi ketawa. Iya, dulu kan Uni Bentar mana nih balikin ke bawah. kita kan udah lihat ya Uni dulu tirus begitu ya. Sekarang kan agak sedikit berisi pipinya. Itu faktor 30%-nya kebalik ini. Bang Jibril juga itu, guys. Apa? Tiba-tiba Bang Jibril pesanin GoFood gitu kan. Heeh. Aku pernah Jadi tua. pipi itu parah sih Bang J itu nanya pernah tua. Bercanda loh aku Bang Alfi. Ini ya orang kalau tahu video ini pasti dia seneng banget tahu. Tapi Body Bang Alfi shaming. tadi kelihatan lebih tua 15 tahun loh Bang Alfi. Sekarang lihat ya. Ya Allah. Loh, lihatlah. Wah, Umur Bang itu Jai habis body dari swimming, gunung Bang Jai. habis Wah. meminum pil keabadian, makanya dia sekarang itu putri. Jadi cantik kayak itu kan. Bener. Ya Allah. Tahu nggak? Makanya dulu itu Uni kan dipanggil nenek-nenek tiap hari sama si Oten-Oten kan. Terus mereka bilang kayak gini, itu tengkorak hidup gitu-gitu kan. Mereka bilang tengkorak hidup. Itu Uni maksudnya tuh Uni ngalamin itu gitu. Jadi Uni tuh nggak peduli jilbab itu tuh nggak ganti-ganti dulu tuh. Tuh nggak sampai ada yang bilang gini, netizen tuh yang bilang, alamatnya di mana Uni? Kami mau kirim baju sama kirim jilbab. Kenapa? Kata Uni kan. Ya Uni nggak ganti-ganti jilbab. Aku malah marah. Kalian tuh fokus di apa yang aku bilang loh. Kenapa kalian itu malah mikirin tentang jilbab aku, baju aku gitu. Aduh, Kenapa kalian malah mikirin itu gitu. justru tadi Uni kayak Oten Allah. malah. Anjir. Setelah aku ke Parah. klinik Tongfeng. Ya tapi ya
Itu saat itu sebenarnya pada saat ini ya, ini pada saat ini nih teman-teman. Sebenarnya aku lagi hamil muda dan keguguran setelah itu. Oh. Innalillahi. Iya. Itu 4 tahun yang lalu berarti ya? Tahunnya Waktu lalu. Bang Jericho sebelum Alaf ya? Iya Kurang wajar lebih 3 teman-teman. tahun. Itu mah masih zaman-zaman corona kan. Iya, Wajar iya. juga. Zaman-zaman corona itu. Oh, jadi Ya. akses untuk mendapatkan skincare pun sulit ya Uni ya. Insya Allah Bang Alfi. Yang ada dulu disuntik. Mirip Rasbi. Itu Jerry tuh. Jerry tuh ganteng guys, sama kayak Yoga, sama kayak Alfi lah. Postur anak-anak ini hampir sama loh ya. Ada kemiripan anak-anak orang ini ya. Jerry. Nih kalau kalian mau lihat tuh ada akunnya tuh, lihat sendirilah. Jerry itu kan dia lihat tuh. Terus si apa namanya sama lah kayak Yoga. Dan mereka tuh umurnya kalian hampir sama lah, nggak terlalu beda jauh gitu sama Bang J ini. Aku paling muda. Paling muda berapa? Bang J berapa? Jerry iya, tapi muda lah dek, segitu dek. Bang J kelahiran berapa? Aku 26 Bang. Ya Alfi 22. Ya, berarti kan, 2006. enggak, aku 26 tahun. Berarti kan aku paling muda. Oh enggak Alfi Bang, berapa? masih ada aku Bang. Kalau Alfi aku paling 22. muda berarti aku masih berudu gitu. Enggak lah. Bang Alfi 40 kan? Alfi masih 20 tahun. Dan ini ya. Dan Jerry ingat nggak? Ini kan jadi gaya-gaya masker itu bukan Bang Zuma yang pertama sekali mempopulerkan teman-teman ya. Ya kan Jerry? Jerry sama Kores guys. Oh. Jadi Jerry itu pertama masuk tuh dia pakai masker, dan waktu itu kan memang kita musim-musim corona ya kan. Nah terus ada Kores juga gitu. Jadi di Komal itu tuh cuma kami bertiga. Ya Kores aja cupu tahu. Kalian lihat gak Kores cupu? Kalian kalau lihat Kores tuh cupu banget ya Allah. Ntar Bang ya. Alfi Bang Alfi tinggalnya bareng di mana, di Ternate juga Bang Alfi. Enggak, Jauh Alfi kali itu kan baru Ternate. Oh. Alfi di Nih, Riau. tengok si Kores nih. Tengok si Kores di rambutnya aja masih. Ya Allah. Nih, si Kores. Ini paling benci lihat dia pakai masker ini tahu. Paling benci banget udah lihat dia pakai masker ini. Nah, masih mending tuh Jerry tuh bling-bling tuh apanya masker itu, masker orang Korea. Dan Jerry pun juga tambah kurus ya sejak nggak makan B2 ya, Dek. Ya Allah. Jadi emang mereka nih kurus guys. Si Jerry kurus, nggak makan B2. Si Yoga kurus. Nah aku malah nggak makan B2, aku kurus. Ya Allah, kenapa bisa begitu ya? Hah? Apa kok bisa begitu? Jadi kayaknya serius. Enggak, ini serius nih jujur ya. Kayaknya malam ini baru terjawab gitu. Kenapa pembenci Uni itu ngejek Uni nenek. Ternyata ini sumbernya toh. Aduh ya Allah. Jadi astagfirullah. Jadi kan gini. Jadi dulu ya kayak Ustadz Wafi gitu, kayak yang lain itu kan respect abis lah ketemu Uni, dikira Uni tuh kayak udah ini banget lah, maksudnya kayak dewasa banget lah gitu kan. Tiba-tiba ketemulah kami di Bali. Ketemu di Bali kan. Baru tahu mereka kelakuan. Oh ternyata kayak bocil Bang Moto kan. Bang Moto bilang gitu kan. Mereka kaget karena ini iya Pak. Memang saya dihujat itu karena ya ini. Aduh dulu kalau lihat. Aku nggak bisa nggak guys. Nggak serius guys. Aku nggak bisa tahan. Ketawa. Kalau serius. si Alfi dia emang jiwa pembulinya emang ada guys. Dia nih sama Bang Jibril sama. Mereka tuh satu. Jibril sama Alfi itu sama-sama jiwa pembuli. Beda ya sama yang lain ya. Tapi bedanya Alfi nggak bisa satir kayak Bang Jibril. Alfi nggak bisa. Dia langsung Sarkas jadi- aja, nggak bisa dia halus. langsung Masya Allah ya, itulah perjalanan ya teman-teman ya. Dulu saya sempat diperingatkan sama keluarga untuk berhentilah dulu ya kan, karena mungkin bisa jadi karena kamu itu diskusi sampai malam gitu kan. Jujur ya, ini aku cerita ini. Jadi kami itu
menunggu Oten-Oten live di YouTube. Salah satu yang live di YouTube yang kami tunggu itu akunnya adalah akunnya Paul Zhang sama akun MKC sama akunnya si Yusuf Manubulu. Mereka kan jelek-jelekin Islam tuh. Jadi kami gerilya tuh di YouTube. Karena dulu nggak ada TikTok. TikTok ini nggak terlalu ini kan, karena gara-gara TikTok ini dianggap kayak tempat pargoy gitu. Tiba-tiba jadi malam itu koordinasi lah kami di grup itu. Aku, Bang Zuma, Kores. Nah terus kami ada Zoom waktu itu kan. Akhirnya di Zoom itu saya itu sampai tidurnya cuma berapa jam itu sehari. Itu menjadi asbab saya kurus banget gitu. Nah jadi saya mulai berisi itu ketika saya kuliah terus cuti setahun, saya kerja di restoran Makcia. Mulailah makannya teratur ya kan, makan makanan Padang gitu kan. Mulai berisi, badannya nambah 5 kilo gitu. Jadi memang kurus sekali karena itu tadi. Pertama, rasa sakit hati kepada orang-orang yang menghujat Nabi Muhammad gitu. Tuh hampir tiap malam tuh kenapa ya tiap malam tuh hampir nangis tuh bukan karena kesel. Kita selalu membungkam, diskusi-diskusi kita selalu membungkam. Saya, Bang Zuma, Kores itu sampai kami di band, mereka nggak terima kami gitu. Di komal-komal mereka atau di room-room mereka. Karena itu tadi, ya faktor ketakutan itu, saya, Bang Zuma, Kores. Dan dulu kita modelnya serius. Serius sekali dulu. Nah, jadi itulah cerita-cerita zaman dulu yang kami lalui ya, dan sampai itu fase-fase saya belajar sekali tuh. Baca buku, searching, dengerin Kodondi, dengerin Bang Zuma, tanya sana sini, telepon Ustadz gini-gini, sampai ada yang telepon, ini ada Komal ini yang menghujat Nabi Muhammad, ini ada Oten gini. Nah itu dulu. Nah akhirnya alhamdulillah itu tadi hadiahnya dari Allah adalah dipertemukan dengan orang-orang seperti Jerry, seperti Yoga, dan seperti Bang Jai. Itulah cerita ya, sekelumit cerita kami gitu. Nah, mungkin itu dulu, karena Jerry juga, tapi saya tanya dulu nih, Jerry gimana Jerry? Ada lagi yang mau disampaikan, Dek? Sementara paling dengerin Uni aja dulu, nggak apa kalau teman-teman yang lain ada Ya. yang Oke, kita naikin satu-satu. Di sini sebenarnya banyak yang menaik, cuman karena Uni sengaja memang memberi ruang untuk kita mengingat masa lalu dan napak tilas zaman dulu ya. Mungkin Uni naikin satu-satu yang dari tadi tuh antri, cuman mohon maaf baru bisa saya naikin ya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin. Alfi ini ketemu sama Uni di TikTok ya, Dek? Betul loh nih. Itu Alfi ini saya lihat dia menjawab di TikTok yang saya bikin bangga sama Alfi. Dia menjawab berdasarkan data-data di TikTok. Biji kopi, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang Uni hebat. Bukan saya yang hebat, Pak. Enggak, itu hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah yang membuat Uni itu bisa mendapatkan tata bicara ilmiah, akademisnya juga. Saya sebenarnya umur sudah 72 tahun, tapi saya tetap sampai jam 2 tetap ikut itu. Insyaallah. Ya turunin aja nih. Ya, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan terus para mualaf kita ya Pak. Doakan juga para apologet. Doakan kami yang berusaha dengan keterbatasan kami berjuang, bukan untuk, saya nggak pernah mengklaim mewakili seluruh umat Islam. Ini untuk diri saya sendiri karena saya merasa mampu untuk membantah dan menampar mulut mereka yang menista agama kita. Doakan kami ya Pak. Insya Allah. Amin. Saya kebetulan memang orang teknik sama hukum, jadi saya melihat di sini, saya memperbandingkan secara umum dan secara hukum bagaimana, tapi masih bagus kok semua. Ini masih bagus, masih bagus semua, bagus. Cuma damannya agak terlalu mendesak gitu, mendesak, nggak boleh begitu. Perlihatkanlah jiwa kita yang ikhlas, yang murni,
tenang buat gitu. Insya cuma Allah, itu insya aja Allah ada gitu. progres nanti. Saya pun juga berusaha berprogres menjadi jauh lebih baik lagi, Pak. Nah, Amin. namanya manusia itu kita punya keterbatasan satu sama lain. Kita saling melengkapi lah. Kami komunikasi kok di belakang. Saya dengan Daman komunikasi, dengan Bang Jibril komunikasi, Alfi pun juga begitu. Artinya kami kalau sudah satu. Jadi kalau kita bicara tentang perjuangan, kita tuh diperintahkan berjamaah. Kita diperintahkan bersama-sama bersinergi gitu. Itu kenapa ada mualaf, ada yang muslim dari lahir, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang keterbatasan, ada yang berlebih. Itu sebenarnya kan ujian buat kita bersama untuk saling bersinergi kan, Pak. Karena Islam itu kan poin penting dari Islam itu bukan hanya mengajarkan untuk adil, tapi juga untuk berukhuwah gitu. Makanya saya adalah orang yang paling anti dengan ada perdebatan sesama Islam. Iya ya. Itu saya paling anti, dan itu tahu tuh abang-abang saya tahu tuh, Bang Zuma tahu, Pak Desugi tahu, Yonatan Nandar tahu, Ustadz Wafi tahu, karena saya paling bersuara itu kalau ada sedikit-sedikit ada kayak namanya manusia pastilah ada perbedaan, tapi kalau sudah mulai masuk ke ranah penyerangan personal atau apa, bagi saya itu apa bedanya dengan kaum kafir gitu. Ya memang kita harus hati-hati, dan juga saya sebagai dulu DKM masjid, sekarang saya pembina masjid. Saya ada di Jakarta. Ya mudah-mudahan saya berdoa seperti Bang Zuma bagus. Saya nilai semua. Nah, cuma kita itu memberikan, jangan kita mendesak seperti si Rahmi, yang biarin aja ada begitu. Seperti si Olan sebenarnya sudah mendekati. Cuma datang Daman begitu, nggak boleh. Kita tuh ya secara lembut lah. Kayak Uni betul keras, tapi tegas, lembut, akademis, dan ilmiah. Itu yang perlu kita tanamkan kepada apologet-apologet Islam itu. Insya Allah. Ya, kami juga belajar terus Pak. Kami saling mengingatkan dan semoga kami semua semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Pak. Mungkin kita sapa juga yang lainnya. Terima kasih banyak Pak. Itu doanya yang paling penting buat mualaf-mualaf kita, buat para apologet kita, dan juga para netizen kita, supaya mereka selalu menjadi wasilah juga untuk men-share, kemudian menjadi asbab orang yang nggak sengaja masuk ke sini pada akhirnya tersesat di kebenaran gitu. Tadinya dia kayak yoga nggak sengaja, tiba-tiba ayo masuk ke sana, tiba-tiba Allah kasih hidayah. Begitu juga dengan Bang Jai dan juga Jerry. Izin saya turunkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada JAC Tommy. Halo. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan. Mungkin sekitar 10 menit lagi kita close ya. Oh ya teman-teman, tadi yang mungkin bertanya yoga kemana, yoga sedang demam ya. Yoga sedang demam dan beliau nggak bisa bergabung bersama kita. Dan Bang J juga sudah bilang tadi kalau saya kepental jam-jam ini, Uni tolong ya Uni, nggak apa-apa ya. Saya sudah bilang nggak apa-apa. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang yang juga punya aktivitas. Doakan mereka teman-teman, doakan mereka dalam kesendirian mereka ya. Jerry mengalami sendiri, yoga sekarang sendirian, demam sendiri, nggak ada orang tuanya. Begitu juga dengan Bang J. Ya mungkin seperti itu. Ya, JAC Tommy silakan Pak, mungkin 10 menit lagi atau 15 menit paling lama lah kita closing. Memberi dukungan kepada Uni Rifa dan Juma sebagai pejuang muslim ya, memperjuangkan. Insyaallah. Mudah-mudahan sehat selalu. Semoga dan juga saya mau menguatkan ya, Uni Rifa menguatkan para mualaf bahwa orang mualaf itu dosanya akan dihapus bersih seperti air seperti kertas putih, betul nggak? Iya, mereka fitrah, kembali ke fitrahnya. Iya. Semoga para mualaf diberi kekuatan, semoga ditambah kecerdasan untuk mempertahankan Amin ya Allah. Terima kasih, itu aja. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ferry. Assalamualaikum Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Uni. Salam kenal brother. Saya sudah mualaf juga. Kira-kira udah 13 hari. 13 hari mualaf ini Mbak. Iya. Oh,
di ini ya, apa namanya, pernah diskusi-diskusi juga? Jauh sebelumnya bukan diskusi, penyerang saya, penyerang Akunnya Muslim. dulu, akunnya dulu apa? Enggak, dulu saya nggak main TikTok, saya cuman main di YouTube sama di Facebook juga Instagram. Saya nggak main TikTok dulu. Jadi kemarin main TikTok itu 13 hari ini, ya itu cuman buat diskusi dengan Bang Zuma terkait kebingungan saya, keimanan saya dengan Kristen itu sendiri. Tapi jauh sebelum itu, ya saya bisa dibilang ekstrim lah menyerang Muslim. Makanya saya tidak mau membahas tentang masa lalu ya, Mbak. Karena saya malu sendiri kalau memang saya harus membuka tentang yang dulu, itu Mbak. Rasa bersalah saya terhadap baginda Nabi sangat besar, makanya saya benar-benar penyesalan yang luar biasa. Aslinya orang mana? Saya Pemalang asli, Mbak. Oh, kalau sebelumnya agamanya apa? Saya dulu di Katolik, tapi saya bukan orang yang taat beragama ya, artinya saya Iya. karena suka main musik, saya jauh dari agama, betul-betul jauh. Hanya waktu tahu ada perdebatan-perdebatan seperti di Dr. Zakir dan macam-macam, sebagai seorang Katolik, tentu walaupun saya bukan orang yang taat, saya pasti membela agama saya, Mbak. Iya, Kan iya. begitu. Ya, di sini saya juga ingin berpesan juga kepada saudara-saudara non-Muslim ya, lebih baik mengecek dulu lah kebenaran yang kalian tuduhkan itu. Karena saya juga mantan seperti kalian, menuduh tanpa mengkoreksi, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran seperti apa. Kita diadopsi tentang doktrin-doktrin untuk kebencian. Ternyata yang kita adopsi ini ternyata salah besar. Maka dari itu saya ingin berbagi pengalaman juga. Waktu saya ingin menyerang Islam, saya harus membaca Al-Quran dan juga buku-buku hadis untuk mencari kesalahan. Alhasil apa yang saya dapat ternyata jauh dari tuduhan-tuduhan yang selama ini saya dapat. Itu seperti itu. Karena itu kemarin-kemarin saya berdiskusi dengan Bang Zuma, menanyakan langsung terkait kebingungan-kebingungan saya, dan alhamdulillah sudah terjawab, sudah tuntas itu. Insya Allah, semoga istiqomah ya, sama seperti yang lainnya kita doakan juga semoga istiqomah Amin, di amin, amin, amin. ya. Itu dia, dan kita sapara nih, mungkin ini terakhir ya karena saya juga nggak tahu, lelah sekali. Saya tertarik dengan satu akun yang, mohon maaf ya, saya jadikan ini sebagai akun yang ya lucu aja gitu. Zola San, nggak capek apa typing begitu terus? Zola, Papa Zola, coba sekali-sekali naik ke sini yuk. Coba sekali naik ke sini ngobrol sama Uni yuk. Yuk, nggak capek apa tiap hari tuh dari dulu tuh begitu-begitu aja. Zola. Mungkin ngefans Coba. sama Mbak kali, Mbak. Ya coba naik ke sini coba. Ini anak tuh dari dulu komentarnya begitu-gitu aja terus, ndak berubah-berubah. Ayo coba naik ke sini coba. Ini Gimana? atau Alvin? Hai pembual, hai pemburit. Malah wajah Kristen kayak gini ya Uni ya. Wajah Apa? Kristen. Enggak, ini biar para mualaf juga mengingat Pendusta. mungkin inilah Zola kamu ngomong sangat dipenuhi Roh Kudus tampaknya. Zola, ya. Karena ini room yang Nah. tidak ada bermanfaat. Karena ini room Uni ngelek hujan. Uni. Si Uni pemburit. ngelek Uni. Uni ngelek Uni. Iya, kamu tuh ngomong terlalu dibimbing Roh Kudus, Zola. Aku tengok ya. Hai pemburit, 70 bidadari. Gini lah teman-teman, wajah-wajah Kristen tuh teman-teman. Jadi nggak heran gitu, Kristen-Kristen yang awam, yang lagi Emangnya agamamu udah tergoncang, benar. melihat kayak Zola ini Emangnya tuh agamamu makin udah goyah dia. benar. Makin Ustaz banyak goyah ngamili iman Kristen di pondok. Di pondok tuh banyak ngamilin Kayak orang. gini memang didoktrin untuk membenci ajaranmu ajaran Islam sesat. kan gitu. Sesat. Didoktrin untuk membenci Islam. Sesat. Sangat dibimbing Roh Kudus sekali omongan dia Sangat nih. sesat. Dirimu sangat sesat. Ini saya buktikan di sini ya. Ilmunya kayak gini nih yang nggak ada ilmu botol gitu. Iya, memang yang Sesat. kayak gini nggak ada ilmunya Bang.